Sisi lain seri 26. Father, what are you doing? You're hurting me, Father. Isaac, you must trust in God. Please. Please. Please, Father. Forgive me. Abraham! My boy. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema MTBJ sepanjang minggu yang berjalan ini di tanggal 8 sampai tanggal 14 September itu Tuhan menyediakan, diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke 19. Saudara-saudara, Abraham adalah salah satu tokoh yang penting dalam sejarah gereja. Abraham ini salah satu tokoh penting dalam 3 agama besar di dunia. Di agama Yahudi, Abraham itu disebut sebagai bapa leluhur karena dari Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 anak, yang 12 itu menjadi suku di Israel. Itu alasan mengapa Abraham disebut sebagai bapa leluhur. Yang kedua adalah Islam, dan Abraham kita tahu punya anak yang bernama Ismail. Ismail adalah nenek moyang daripada saudara kita yang beragama Muslim, nenek moyang di Arab, dan Abraham adalah salah satu nabi untuk mereka. Di Kristen, Abraham disebut atau punya label sebagai bapa segala orang percaya. Saudara, penting untuk mengerti tentang jalan cerita daripada bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak ini. Kalau dalam pasal 22 ayat 1, Alkitab terjemahan Lai yang terbaru ini itu menggunakan kata coba. Allah mencoba Abraham. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, itu menggunakan kata uji. Disebut beberapa waktu kemudian Allah menguji Abraham. Memang ada banyak penafsir yang lebih setuju dan mengatakan lebih tepat menggunakan kata uji, bukan kata coba. Karena kata coba itu konotasinya lebih negatif, saudara. Ini yang ada di, kalau saudara lihat di Lukas pasal 10 ayat 25, bagaimana cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Itu dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25. Di Injil Lukas pasal 4 ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Dan dipertegas dengan Yakobus pasal 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi lebih tepatnya kata ini adalah Allah menguji Abraham. Apa tujuan ujian? Apa tujuan menguji?
Jadi tujuan ujian itu adalah mengupgrade atau meningkatkan kualitas. Tujuan Allah adalah untuk menunjukkan atau membuktikan seberapa kuat iman Abraham. Seberapa kuat iman Abraham bergantung pada Allah sebagai pencipta. Dan kita tahu bahwa hasilnya Abraham tidak mengecewakan. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar lagi, Abraham ternyata sudah 3 kali gagal dalam ujian. Ujian pertama ada di pasal 12. Abraham gagal dalam ujian kelaparan. Di pasal 16, Abraham gagal dalam hal menunggu kehadiran Ishak atau tertundanya kehadiran Ishak. Di pasal 20, Abraham gagal dalam hal mengatasi ketakutannya. Dia ada di Gerar dan di situ ada Abimelek, dan dia bilang kalau rasa takut akan Tuhan di tempat ini tidak ada, sehingga Sarah yang cantik itu akan menjadi ancaman kalau dia mengaku Sarah sebagai istrinya. Makanya dia bilang kalau Sarah itu adalah saudaranya. Abraham sudah 3 kali gagal, Bapak Ibu. Dan ujian di pasal 22 ini, Abraham berhasil. Dia terbukti imannya. Dia jelas-jelas taat dan dia tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita tidak ingin diuji, dan kebanyakan dari kita tidak ingin gagal. Ujian Allah kepada Abraham ini adalah ujian yang berat. Abraham sudah menunggu dan menantikan kehadiran Ishak. Dan kalau kita pikir bagaimana tekanan psikologi yang dialami oleh Abraham, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sederhananya begini. Saya selalu bilang kalau Allah itu adalah sang pemberi dan Ishak itu adalah pemberian. Sebenarnya simpel. Allah hanya mau ingin lihat apakah Abraham lebih mencintai sang pemberi atau mencintai pemberian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham itu dasarnya kafir. Alkitab mencatat Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu yang dari kata Uruk, jadi Irik itu yang jadi Irak. Jadi Ur Kasdim itu ada di Irak sekarang. Dan Ur Kasdim itu atau Irak itu dasarnya memang kafir, Bapak Ibu. Nah, Abraham ini tidak sama seperti kita yang terlahir sebagai seorang Kristen, yang lahirnya bukan mati sudah Kristen. Abraham tidak. Dan saudara, bagaimana ketaatan dan bagaimana tunduknya Abraham kepada Allah, ini sebuah hal yang luar biasa. Bapak Ibu bisa membayangkan, sebelum ke imamat, ke kitab imamat, semua cara proses bagaimana mempersembahkan korban sembelihan itu diatur di situ. Jadi cara untuk menyembelih korban bakaran itu adalah dia harus dipotong bagian per bagian, dalam tanda petik itu dimutilasi, isi perutnya dikeluarkan kemudian dibakar. Dan di imamat menjelaskan bahwa yang harus menyembelih itu adalah imam. Tapi karena ini kejadian sebelum imamat, yang harus menyembelih itu adalah kepala keluarga. Saya yakin Abraham mungkin di jalan waktu menuju ke Moria itu, Abraham sudah membayangkan dia harus memegang pisau dan dia harus membunuh Ishak untuk dipersembahkan. Itu bagaimana tekanannya, bagaimana seorang ayah, seorang bapak, seorang orang tua yang menantikan anak dengan lama tapi harus dibunuh, dipersembahkan untuk Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Abraham menunjukkan kesetiaannya, Abraham menunjukkan kualitas imannya,
dia lebih mencintai sang pemberi dibandingkan dengan pemberian. Dan saya perlu ingatkan bagi kita semua, cara Allah atau metode yang Allah pakai untuk mencobai kita hari ini adalah dengan cara yang sama seperti Abraham. Dia menguji kita dengan apakah kita lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai pemberian. Kalau saya suami di rumah, di keluarga, istri itu pemberian, anak itu pemberian, titel, gelar, sarjana, mau dia master, mau dia doktor, itu pemberian. Hal apa lagi yang kita banggakan hari ini? Semua adalah pemberian. Mobil, aset, rumah, harta kekayaan, semua adalah pemberian. Yang pada akhirnya Bapak Ibu, dalam kenyataannya kita seringkali lebih mencintai atau mengasihi pemberian itu daripada sang pemberi, yaitu Allah atau Tuhan. Saudara, Allah mengkehendaki kita untuk lebih mencintai Tuhan daripada segala-galanya. Injil Matius pasal 10 ayat 37, saudara bisa baca di situ, barang siapa yang mengasihi ibunya atau bapaknya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini sebuah nasihat atau sebuah peringatan bahwa mencintai Tuhan itu adalah prioritas. Mencintai Tuhan itu adalah segala-galanya. Mencintai Tuhan itu nomor satu dalam hidup ini. Bapak Ibu, jangan sampai uang menjauhkan kita daripada Tuhan. Jangan sampai pekerjaan menjauhkan kita daripada pelayanan. Jangan sampai alasan suami, alasan istri, alasan anak-anak menjauhkan kita daripada gereja. Jika itu terjadi, maka ini tanda bahwa kita lebih mencintai pemberian daripada sang pemberi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua. Selamat merenungkan. Amin.